Jepara, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dijuluki sebagai Kota Ukir. Kerajinan ukiran kayu dari Jepara yang berkelas dunia ini menjadikan kota Jepara spesial bagi Indonesia. Turut mengharumkan nama bangsa di mata dunia melalui kerajinan ukir. Di Kabupaten Jepara, kita dengan mudah menemukan para pengrajin ukiran yang keberadaannya tersebar merata hampir di seluruh kecamatan di Jepara. Itulah mengapa kota Jepara dijuluki sebagai Kota Ukir. Terdapat 3 kategori usaha kayu dan produk kayu di kota Jepara. Usaha dengan kategori industri jumlahnya mencapai 309, kategori menengah sebanyak 871, dan terbanyak adalah industri kecil, jumlahnya mencapai 14.091 unit usaha. Sejak September 2009, pengusaha industri berbasis kayu dan hasil hutan, termasuk industri mebel di Jepara, dalam melaksanakan kegiatan usahanya, tak lagi bebas menggunakan bahan baku. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberlakukan regulasi di bidang kayu dan hasil hutan berupa SVLK, Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu. Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu SVLK merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multi-stakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sistem verifikasi legalitas kayu diterapkan di Indonesia untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Begitu pula konsumen di luar negeri tak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Unit manajemen hutan tidak khawatir hasil kayunya diragukan keabsahannya. Industri berbahan kayu yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri. Sistem verifikasi dan legalitas kayu ini tujuannya untuk mendorong para pelaku industri mebel di Indonesia memiliki sertifikat legalitas kayu yang dapat meningkatkan daya saing produk kerajinan yang diproduksi, memperluas pangsa pasar ke negara-negara seperti Eropa dan Amerika yang mensyaratkan adanya sertifikat legalitas kayu. Selain itu, SVLK memiliki manfaat yang luas bagi pengusaha di sektor industri berbasis kayu dan hasil hutan. Di antaranya, membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien, dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar. Memperbaiki administrasi tata usaha kayu hutan secara efektif, menghilangkan ekonomi biaya tinggi, dan peluang untuk terbebas dari pemeriksaan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Salah satu pengusaha mebel di kota Jepara, Sihol Simamarta, sejak mendirikan usaha mebel tahun 2015, sudah mengantongi sertifikat legalitas kayu dan merasakan manfaat memiliki SVLK. Tanpa itu, ia tak bisa melakukan ekspor mebel. Tentu itu akan berpengaruh signifikan terhadap penjualan kita, karena tanpa itu kita tidak bisa jual barang kita ke luar negeri. Kita perusahaan di luar atau barang kita tidak bisa di ship out, dikirimkan, dan juga sampai di negara tujuan tentu tidak bisa diterima karena tidak ada fee legal, ataupun di Eropa dikatakan flekti tadi. Jadi di dalam secari kertas tadi ada 3 kertas, lembaran pertama, 2, dan 3 yang akan kita kirim ke luar negeri itu yang akan mereka gunakan untuk rilis kontainer dari pelabuhan. Data ekspor yang terus meningkat sejak tahun 2015 hingga 2019 membuktikan bahwa SVLK dapat mendongkrak penjualan yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan pengusaha. Selain meningkatkan penjualan dan pendapatan, pengusahanya sendiri juga terbebas dari tuduhan praktek illegal logging dan illegal trading. Bahkan dengan mengantongi sertifikat legalitas kayu, membawa kebanggaan tersendiri bagi sang pengusaha. Satu, pada prinsipnya bangga, pastinya dalam pengertian bangga.
juga kita semakin diajari untuk lebih tertib dalam legalitas perusahaan. Kita diajari dengan untuk membeli kayu yang tentu kita katakan itu kayu yang legal, ya. Dan juga peruntungan kita lagi mau dibilang lagi legalitasnya ya. Satu kebanggaan seperti negara Amerika punya FSC, kita juga punya SPLK atau ilegal tadi. Merasa bangga punya sertifikat legalitas kayu juga diakui oleh Suryadi, pemilik usaha mebel kategori UMKM. Bahkan ia dulu dengan penuh percaya diri selalu mencantumkan tulisan SVLK pada kartu nama dan brosur untuk promosi. Ya kalau dulu saya punya ya sangat enjoy, sangat bangga hati bahwa di samping itu kalau kita melakukan promosi, pameran, itu kita di dalam kartu nama brosur kita cantumkan SVLK tersebut. Jadi untuk kebanggaan lah istilah seperti, walaupun belum ekspor sendiri, tapi untuk ekspor gabungan lah, ngesup dari teman-teman. Jadi satu kontainer diisi berapa orang, 5 orang atau 4 orang gitu. Sertifikat legalitas kayu milik Suryadi telah habis masa berlakunya Mei 2019 lalu. Ia tak sanggup mengurus perpanjangan karena terbentur biaya yang mahal. Setidaknya, ia harus menyiapkan dana 35 juta rupiah. Untuk pembiayaan SVLK tersebut dari teman-teman grup tadi tidak mampu untuk membiayai anggaran untuk perpanjangan SVLK tersebut ya, karena mencapai sekitar 35 jutaan. Dan kami juga menyampaikan kepada MFI kembali, katanya tidak ada anggaran untuk perpanjangan. Akhirnya maka untuk SVLK kita dari APKJ ya terpaksa kita pending dulu. Nah, sambil kalau memang nanti ada ya dengan harapan, kalau memang ada SVLK yang sifatnya free, yang difasilitasi pemerintah, ya kami tetap masih ikutlah untuk SVLK tersebut. Senada dengan Suryadi, pengusaha industri kayu berskala besar pun menghendaki turunnya biaya mengurus sertifikasi legalitas kayu. Pada prinsipnya saya pribadi mengatakan SPLK itu bagus, ya. Cuman kita minta supaya SPLK itu terlalu berbiaya tinggi bagi kita, ya, karena saat kita mengaplikasikan, memohon pendaftaran pembuatan SPLK, biayanya puluhan juta. Kemudian per 1 atau 2 tahun ada pendidikan lagi, ada biaya lagi setengah dari biaya awal. Jadi kita pengusaha meminta kalau boleh dari hulunya saja, dari misalnya kayu dari perhutani misalnya sebagai pemasok kayu, mereka kan sudah mengeluarkan, tentu mereka yang disertifikasikan, kita tidak usah lagi dibebankan untuk ber-SPLK. Cuman kalau pemerintah ingin menertibkan misalnya supaya perusahaan itu legal, supaya perusahaan itu mempunyai sistem yang baik di dalam perusahaannya, itu kan sudah ada pelayanan satu atap. Sertifikasi memang diberlakukan mulai dari hulu, tengah hingga hilir. Karena kayu yang diekspor ke luar negeri berupa produk end user atas nama eksportir, bukan lagi atas nama perhutani. Dengan diberlakukannya sertifikasi di bagian hilir, konsumen luar negeri mengetahui asal-usul kayu dengan jelas. Semua yang namanya sifat kayu, mau industri kecil, mau industri besar, kalau paham dinas itu wajib berespek sepanjang dia menggunakan kayu. Di hulu tuh ada hutan rakyatnya, di hilir tuh ada industrinya. Baik di hulu maupun di hilir. Hutan rakyat, perhutani, itu juga nanti industri kayu juga di hilirnya juga harus yang ber-SPLK. Jadi asal-usul kayu itu jelas. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memang telah memberikan bantuan sertifikasi SVLK untuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah sejak 2016. Pemerintah juga memberikan pendampingan bagi UMKM untuk merapikan dokumen hingga tahap pengawasan. Ya, jadi biaya pengurusan itu semuanya dari Kementerian
lingkungan hidup dan kehutanan. Kemudian kita di bawah diberi tugas untuk mempromosikan kegiatan ini. Kemudian mereka yang bersedia akan kami daftar dan kami teruskan aplikasinya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Semuanya gratis. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara berperan serta dalam menumbuhkan kesadaran pengusaha mebel agar memiliki sertifikat legalitas kayu. Bahwa fungsi SVLK 1 memang dipersyaratkan untuk ekspor, kedua memang untuk menampilkan legalitas kayu, para pengusaha juga berpikir, mau tidak mau kan ini karena syarat mutlak ya harus diurus. Nah, kewajiban kita ketika seperti itu ada semacam kurang semangat atau kurang rekan-rekan kurang antusias terhadap pengurusan IFA, sudah menjadi kewajiban kita untuk datang ke sana, untuk memberikan pengarahan, untuk memberikan pengertian. Syukur-syukur kalau ada program seperti itu kita yang mengkoordinasikan nanti untuk mempertemukan mereka, seperti itu. Bahkan di masa mendatang, bantuan tidak hanya sebatas pada pendanaan memperoleh sertifikat pada tahun pertama saja. Namun termasuk pula bantuan untuk perpanjangan sertifikasi, sehingga apa yang dialami oleh Suryadi tak terjadi lagi. Kalau dari SPLK itu kan sebenarnya kan dari Kementerian LHK kan ada P30 itu kan salah menyediakan anggaran untuk bagi penilikan pertama dan yang ngurus baru itu. Berarti dua kali mereka dapat gratis. Kalau perlu sampai penilikan kedua, ketiga, ya pokoknya seterusnya dibiayai oleh pusat nah gitu. Meningkatnya nilai ekspor dari tahun ke tahun memacu semangat para pengusaha UMKM untuk memiliki sertifikat legalitas kayu agar mereka dapat melakukan ekspor secara mandiri. Kepengennya seperti itu mengekspor sendiri. Namun sampai saat ini untuk SVLK sendiri saya belum bisa memiliki kembali karena kemarin saya ikut gabung kembali difasilitasi oleh Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup. Ternyata kemarin saya kendala di dalam SPPL. Sebenarnya kalau masyarakat mau mengurus SPLK kita nggak sulit kok. Yang penting mereka ada persyaratan izinnya. Terus sebelum mereka dilakukan auditor, kita melakukan pendampingan ke mereka terlebih dulu. Yang penting itu surat-surat kayu masuk mereka, LMKB mereka, terus penerimaan kayu mereka, kayu olahan mereka menjual ada. Itu pada intinya di sana kok. Itu aja intinya. Harapan dari kami kepada pemerintah daerah ya saling ini ya untuk memberikan masukan, saling memberikan silaturahmi supaya nanti antara pemerintah dengan pengrajin atau pengusaha ada sinkron, ada kerjasama yang baik. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan atau memberikan lebih baik khususnya di dalam furniture dan kerajinan di Kabupaten Jepara. Ini tidak hanya di Kabupaten Jepara, juga pemerintah provinsi maupun pusat. Jadi harapan kami untuk ke depan itu supaya nanti di tahun 2020 marilah kita sama-sama untuk mengangkat kembali dengan adanya SVLK. Nilai ekspor yang terus meningkat setiap tahunnya menjadi bukti nyata SVLK punya peran penting dalam mengembangkan penjualan, yang berarti pula meningkatkan pendapatan pengusaha UMKM dan pada akhirnya turut memajukan kesejahteraan mereka. SVLK kini meningkatkan kesejahteraan masyarakat.